Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 20 dari kelas Biologi dan Sel Farmasi. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai sel manusia. Oke, sekarang saya akan membahas tentang orientasi sel manusia. Nah, sebenarnya apa sih itu sel? Sel itu merupakan unit terkecil penyusun setiap organisme yang mampu melaksanakan fungsi hidup sendiri dan berkembang biak dengan cara bereplikasi. Dalam tubuh manusia terdapat rata-rata sekitar 30-40 triliun sel dengan jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, fungsi sel sekaligus menjadi teori sel ialah sebagai berikut. Yang pertama, sel ialah sebagai unit fungsional tubuh, di mana teori ini dikemukakan oleh Marx. Yang kedua, sel merupakan sebagai unit struktural tubuh, di mana teori ini dikemukakan oleh Matthias Jakob dan Theodor. Yang ketiga, sel ialah sebagai unit pertumbuhan serta perkembangan makhluk hidup, yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow. Yang keempat, sel ialah sebagai kesatuan hederitas atau penguasaan sifat, yang bisa meneruskan sifatnya kepada keturunannya. Teori ini diperkenalkan oleh Walter Sutor serta Theodor Boveri. Secara anatomis, sel-sel yang menyusun tubuh manusia umumnya mempunyai struktur dasar yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan juga nukleus. Yang pertama ada membran sel. Membran sel ini merupakan lapisan tipis yang berada di lapisan paling luar sel, yang berfungsi untuk melindungi sel dan juga membantu dalam pergerakan. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel yang bertempat di antara inti sel dan juga membran sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Lalu yang terakhir adalah inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Inti sel ini mempunyai membran nukleus yang tersusun oleh fosfolipid dan juga protein yang akan memisahkan isi dari nukleus dengan sitoplasma. Inti sel ini berfungsi untuk mengatur siklus sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, dan juga mengatur pembelahan sel. Terdapat lebih dari 200 jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia dan semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya, ada sel kelamin atau sel gamet yang dinamakan sperma untuk sel kelamin laki-laki dan juga ovum untuk sel kelamin perempuan. Lalu ada sel otot, ada sel tulang yang terdiri dari osteoblast, bone lining cell, osteocytes dan juga osteoclast. Lalu ada sel darah yang terdiri dari eritrosit, trombosit dan juga leukosit. Lalu ada sel saraf atau juga yang disebut neuron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang sel saraf. Nah, sel saraf ini punya pengertian yaitu unit fungsional dasar sistem saraf. Saraf bisa ditemukan di dua tempat, yaitu pusat dan tepi. Kalau pusat itu cuma ada di otak dan sumsum belakang, sedangkan kalau tepi di luar dari otak dan sumsum belakang. Fungsi sistem saraf 1. Mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh yang merupakan fungsi dari sensorik. 2. Mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. 3. Memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. 4. Mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat yang merupakan fungsi dari motorik. Baiklah, saya akan membahas tentang struktur sel saraf. Yang pertama ada dendrit, 2. badan sel, 3. sel Schwann, 4. sinapsis, 5. nodus Ranvier, 6. sulbum myelin, 7. nukleus. Gambar dan fungsinya dapat dilihat pada slide. Nah, cara kerja sel saraf itu dibagi dua, ada gerak sadar dan gerak refleks. Kalau gerak sadar, jadi ada yang rangsangan, lalu mengenai reseptor, terus saraf sensori, dan kalau gerak sadar itu menujunya ke otak. Dari otak diberi sinyal untuk ke saraf motorik dan memberikan efek. Sedangkan kalau gerak refleks dari rangsangan, lalu ke reseptor, lalu saraf sensori, di sini perbedaannya yaitu menuju ke sumsum tulang belakang. Dari sana baru dikasih sinyal untuk saraf motorik dan terakhir efektor. Penyakit pada sel saraf. 1. Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan bicara serta perubahan perilaku secara bertahap. Alzheimer juga terjadi karena pengendapan protein di dalam otak, sehingga menghalangi asupan nutrisi ke sel-sel otak.
Pada tahap awal, penderita penyakit Alzheimer akan mengalami gangguan daya ingat yang sifatnya ringan atau pikun, seperti lupa nama benda atau tempat, serta lupa kejadian atau isi percakapan yang belum lama terjadi. Seiring waktu, gejala tersebut akan bertambah parah. Pada tahap lanjut, penderita penyakit Alzheimer sulit bicara atau menjelaskan suatu hal, sulit untuk merencanakan sesuatu, sulit membuat keputusan, kerap terlihat bingung, serta mengalami perubahan kepribadian. Berikut adalah foto pada sasaran orang yang normal dan sasaran orang yang terkena penyakit Alzheimer. 2. Cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh rusaknya sel saraf baik sejak sebelum, selama, atau setelah kehamilan. Pasien cerebral palsy akan kesulitan dalam mengendalikan otot, sehingga gerak tubuh, postur, dan tonus ototnya ikut terganggu. Umumnya penyakit ini juga akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, serta berpikir. Ada beberapa tipe cerebral palsy, di antaranya 1. Tipe spastik. Lebih dari 70% anak dengan cerebral palsy mengalami tipe spastik, yakni otot-otot menjadi kaku dan lemah. Kemudian kedua yaitu tipe atetoid. Sekitar 20% dari semua kasus cerebral palsy masuk dalam tipe ini. Kemudian yang ketiga, tipe ataksis. Tipe ataksis diderita oleh sekitar 5% dari semua kasus yang sering muncul di kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah tipe campuran. Berikut adalah gambar penyakit cerebral palsy. Nah, selain itu juga jenis penyakit pada sel saraf yang lain ada Parkinson. Parkinson itu penyakit yang kronis dan progresif, artinya bakal memburuk seiring berjalannya waktu. Penyakit ini punya pengaruh pada bagian dari otak yang mengatur koordinasi gerak tubuh. Kalau udah begini, gerak tubuh akan terjadi tanpa kontrol yang memadai dari penderita, termasuk saat berbicara, berjalan, atau menulis. Gejala awalnya biasanya ringan dan nggak begitu kenotis. Gejala utamanya itu bisa berupa tremor, gerak tubuh yang melambat, juga kaku pada otot. Penyakit ini tuh berhubungan sama kerusakan atau kematian sel saraf di otak yang namanya substantia nigra. Keadaan ini menyebabkan berkurangnya produksi dopamin, jadinya gerak tubuh pun melambat. Selain itu juga, ada kelompok penyakit pada saraf motorik. Penyakit yang berupa kondisi ketika saraf motorik mengalami kerusakan ini dapat menyebabkan penderitanya susah untuk berjalan, berbicara, bahkan bernapas. Sebagai contoh, beberapa penyakit saraf motorik diantaranya ALS atau amyotrophic lateral sclerosis, PLS atau primary lateral sclerosis, juga SMA dengan kepanjangan spinal muscular atrophy. ALS menyerang saraf motorik atas dan bawah, dan penyebabnya belum diketahui pasti, tetapi diduga berhubungan erat dengan faktor genetik dan lingkungan. Oh iya, ALS juga bisa disebut Lou Gehrig's disease. PLS menyerang saraf motorik atas. Penyebab PLS pada orang dewasa belum diketahui, tetapi pada anak, PLS disebabkan mutasi pada gen ALS2 yang mengatur kerja sel saraf motorik. Dan yang terakhir, SMA, yang disebabkan kelainan pada gen SMN1 adalah penyakit yang menyerang saraf motorik bawah. Gen SMN1 sendiri penting bagi kelangsungan hidup sel saraf motorik.